현장이 여기야? 아버지 집이야. 시신이라니? 그 진이수 경감만 이번 사건에서 제외시킬 거야. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop. Tanpa berlama lagi, episode 13, mari kita review. Kang Hyun sedikit tercengang kala Isu mengatakan jika saat keduanya dikurung dalam air, ia sudah melakukan CPR. Bukan hanya memukul-mukul badan Kang Hyun saja. Hubungan Isu dan Junyoung kini sudah akrab, walau tak ingin mengakui satu sama lain. Dan pertarungan calon wali kota dimulai, debat di televisi pun dilakukan. Seungju tampak puas karena hasil polling sementara mengatakan jika dukungan ayah lebih banyak. Ia tak menaruh sedikit curiga pun kalau melihat mobil yang terparkir asal di depan rumahnya. Sebuah laporan datang, tim pun bergegas mendatangi TKP. Ditemukan seorang jenazah misterius, yang ternyata itu adalah kediaman ayah Isu. Identitas korban masih belum teridentifikasi. Dugaannya adalah korban ditikam seseorang, namun malah datang ke rumah itu dan lompat di atas pagar. Kang Hyun dan Isu segera mendatangi ibu tiri yang kecanduan miras, menanyainya sebagai saksi yang melihat korban pertama kali. Dan seperti biasa, melihat Isu di hadapannya, ibu tiri segera mengusirnya. Ia mengatakan jika tak mengenal pria itu sama sekali. Seungju datang dengan wajah yang panik. Ia menenangkan ibu yang sedang terguncang. Ayah pun segera diberi kabar tentang itu. Dan akhirnya korban sudah diidentifikasi. Ia bernama Han Dae-hun, 59 tahun, yang memang dilaporkan hilang. Kang Hyun segera membagi tugas dengan tim dan mendatangi keluarga korban. Istri korban tampak tak terkejut karena memang sudah 6 bulan suaminya menghilang. Ia mengira pasti memang terjadi hal buruk pada suaminya itu. Dan ia juga bersiap menggugat cerai suaminya. Dikatakan jika awal pernikahan, suaminya adalah pengusaha yang baik. Tapi selalu buka tutup usahanya itu dan akhirnya ia mulai berjudi. Si wartawan usil ternyata mengikuti tim. Ia kini mendapatkan sebuah berita yang sangat eksklusif. Segera ia pun melaporkan pada seniornya. Dan berita menyebar dengan begitu cepat. Ketika ayah sampai rumah, sudah banyak sekali wartawan yang menunggu. Sementara itu, lawan ayah tentu merasa senang. Ia akan membuat suasana tambah heboh lagi. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat bagus. Kembali ke rumah Isu. Ayah yang memang tak dekat dengan istrinya menanyakan apakah korban berkaitan dengannya. Tentu ibu mengatakan ia tak ada kaitannya sama sekali. Otopsi sudah selesai dan seperti biasa, Junyoung lah yang bertugas mendatangi Yoon Ji-won. Sang ahli pun merasa aneh, kenapa korban yang sedang ditikam malah pergi ke rumah orang lain. Padahal jika ia pergi ke rumah sakit, bisa saja ia selamat. Junyoung merasa jika itu karena sebuah keputusasaan. Tapi, apakah itu? Tersangka ditemukan berdasarkan hasil dari dashcam. Korban terlihat sedang bersama seorang pria yang juga diketahui adalah seorang buronan. Kang Hyun dan Isu pun segera mendatangi tersangka. Segera menangkap pria itu atas penghilangan nyawa pada Han Dae-hun. Tapi pria itu malah terkejut mendengar perkataan Kang Hyun. Tersangka segera diinterogasi, tapi ia tak mengakui bukan dirinya lah pelaku sesungguhnya. Dan akhirnya setelah didesak, ia pun menceritakan jika korban memang diketahui banyak sekali hutang. Dan pria itu yang ditugaskan untuk mengambil hutang korban. Ia ikut dengan korban karena korban mengatakan akan membayar hutangnya sekaligus. Namun ternyata tiba-tiba saja di gunung itu korban malah diserang oleh orang misterius. Jadi sebenarnya pria ini adalah seorang saksi. Sedangkan Junyoung tadi diberitahu jika korban mendatangi sebuah gunung. Ia pun mendatangi lokasi itu. Ditemukan banyak sekali jejak kaki. Dan dugaan Junyoung adalah pelakunya lebih dari satu orang. Selesai diinterogasi, Isu mendapat firasat lagi. Penjahat itu hanyalah penjahat kelas 3. Si Makne lalu memberi kabar jika panggilan terakhir korban adalah milik Jin Seungju. Tapi tak terjawab. Isu segera mendatangi kakaknya, memberitahukan identitas korban, juga foto dan nomor kakaknya lah yang terakhir dihubungi korban. Tapi kakak merasa tak mengenalnya dengan dekat. Seingatnya, kakak mendapat kartu nama korban di sebuah acara. Hanya itu saja, tidak lebih. Isu meminta kakak jika tahu sesuatu untuk memberitahukannya.
Tapi Seungju meyakinkan Isu untuk percaya padanya. Selama ini ia tak pernah berbohong pada Isu. Tapi ternyata Seungju tak menceritakan semuanya pada Isu. Ada percakapan lanjutan saat memberi kartu nama. Pria itu tampaknya mengenal Seungju, bahkan pernah bertemu dengan Seungju saat ia masih kecil. Sedangkan Isu meminta video saat acara yang dikatakan Seungju tadi. Ayah Kang Hyun memanggil dan mengatakan jika Isu akan segera disingkirkan dalam kasus itu. Ayah juga menggeledah meja kerja Kang Hyun, yaitu laporan Kang Hyun yang meminta Isu untuk diberhentikan dari tim. Tapi Kang Hyun kini tak sependapat dengan ayah. Kang Hyun ingin percaya pada Isu, dan seharusnya ayah berterima kasih karena jika tak ada Isu, nyawa Kang Hyun pasti tak akan selamat. Di depan rumah Isu sudah banyak wartawan yang menunggu. Ternyata berita tentang identitas asli Isu yang seorang anak haram sudah menyebar. Isu seperti membatu di hadapan cahaya kamera yang terus memfotonya dan para wartawan yang terus menanyainya tanpa henti. Ibu Kang Hyun dengan gercep datang menengahi, dan Kang Hyun pun datang segera memasukkan Isu ke mobilnya. Isu dibawa ke tempat mereka biasa. Kang Hyun pun mencoba menenangkannya. Akan butuh waktu bagi orang-orang di luaran sana mengetahui jika Isu adalah orang yang baik. Kelak suatu saat Isu pasti akan menjadi polisi yang hebat. Begitu kata Kang Hyun. Ayah lalu memanggil Isu. Ayah berlagak menjadi ayah yang baik. Isu pun sungguh terheran, sungguh hal yang tak biasa. Ayahnya harus tahu jika ayah mencalonkan sebagai wali kota. Hal yang kini menimpa Isu, ia didatangi wartawan, pasti akan terjadi. Ayah harusnya tahu akan hal itu. Ayah lalu mencoba menjelaskan jika hubungannya dengan ibu Isu bukanlah hubungan yang sesaat. Mereka satu kuliah dan bertemu sebelum dengan ibu Seungju. Tapi Isu tak mau mendengar pembelaan ayahnya lagi. Isu pun pergi meninggalkan ayah. Isu berani mendatangi rumahnya lagi, sekalipun banyak wartawan di sana. Dan ia mendapati kenyataan jika banyak dikutuk di sosial media miliknya dan akhirnya menghapus akun itu. Si Maknae ada gunanya juga begadang semalaman. Ia berhasil mendapatkan tersangka aslinya. Diketahui dilihat dari berbagai CCTV jika mobil korban diikuti oleh mobil lain di belakangnya. Dan si Maknae pun berhasil mendapatkan identitas dari tersangka. Selagi mendapat kutukan, Isu diberi kabar jika tim akan menyergap tersangka yang asli. Isu menyembunyikan perasaan aslinya dan memutuskan untuk ikut penyelidikan. Mereka lalu membuntuti si tersangka dan tak salah. Si tersangka ternyata memang bertemu dengan seorang lainnya di sebuah gedung. Bersiap menyergap para tersangka, terjadilah kejar-kejaran. Kang Hyun lalu mendapati jika di mobil tersangka juga ada seorang wanita yang diculik dan dengan berlumuran cairan merah. Dan betapa terkejutnya Isu jika yang ditangkapnya adalah kakaknya sendiri, Jin Seungju. Dan episode 13 pun berakhir di situ.